Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Syafira dengan NIM 191100 dan akan memaparkan materi mengenai sosiologi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan berkeyakinan bahwa seluruh tertib dan keteraturan yang adil manusiawi abadi, tidak berubah dan ahistoris. Sementara sosiologi justru mempertanyakan keyakinan lama dari para filsuf itu sendiri, dan sebagiannya muncullah keyakinan baru yang dipandang lebih mencerminkan realita sosial yang sebenarnya. Para ahli sosiologi telah menyadari bahwa bentuk kehidupan bersama adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk masyarakat, gejala pelapisan sosial, dan pola-pola interaksi yang berbeda sekarang lebih dilihat sebagai bentuk-bentuk atau hasil inisiatif atau hasil kesepakatan manusia itu sendiri juga. Nah, perkembangan sosiologi ini semakin mantap berkat Emil Durkheim melalui bukunya Rules of Sociological Method yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku yang melambungkan namanya itu, Durkheim menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi itu meneliti faktor sosial. Durkheim saat ini diakui sebagai pihak yang banyak atau bapak metodologi sosiologi. Nah, menurut Durkheim, tugas sosiologi dalam mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial ini sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu mengurangi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Dan yang dimaksud fakta sosial di sini tidak hanya bersifat material, tapi juga non material seperti kultur, agama, dan institusi sosial. Selanjutnya, tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Nah, ada 4 yang saya temukan, yaitu Lester Frank Ward, yang kedua John Dewey, yang ketiga Emil Durkheim, dan keempat Karl Mannheim. Selanjutnya yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Nah, paradigma dapat dipahami yaitu satu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode-metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat atau ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri juga. Nah, istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan budaya, serta bidang-bidang yang lainnya. Dalam masalah yang populer ini, istilah paradigma berkembang menjadi satu terminologi yang mengandung konotasi, pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh para sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu Lester Frank Ward pada tahun 1841 sampai 1913. Nah, Lester Frank Ward adalah salah satu seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology atau sosiologi terapan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia itu sendiri. Nah, ini menurutnya juga kekuatan dinamis dengan gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial tersebut mempunyai kekuatan yang menggerakkan kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, sumbangan Ward yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial. Nah, evolusi sosial adalah perkembangan masyarakat secara gradual yang menunjukkan proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam setiap masyarakat. Misalnya, adat serta peraturan diubah sesuai dengan desakan keperluan baru dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut Ward, pendidikan adalah
alat penting untuk mendorong terjadinya proses evolusi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sekolah merupakan institusi penting untuk menuju perubahan masyarakat yang mempunyai fungsi sosial yang lebih besar daripada peran mengejar individu. Nah, selanjutnya John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Gagasan Lester Frankfurt tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899. Menekankan sekolah sebagai institusi sosial, ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dalam masyarakat sangat penting. Nah, Dewey sejarah perkembangan sosiologi pendidikan meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi yang seperti ini dapat diperbaiki melalui dengan jembatan lembaga pendidikan. Dewey memandang bahwa tipe pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai wahana yang strategis dan sentral dalam upaya kelangsungan hidup di masa depan. Pendidikan nasional Amerika menurut Dewey hanya mengerjakan muatan-muatan yang sudah usang atau out of date dan hanya mengulang-ulang sesuatu yang sudah lampau, yang sebenarnya tidak layak lagi untuk diajarkan kepada anak didik. Pendidikan yang demikian hanya mengebiri intelektualitas anak didik dalam bukunya Demonstrasi and Education pada tahun 1916. Dewey menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. Nah, sekarang menurut Amal Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917, salah seorang tokoh penting dalam khazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Amal Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing atau ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya satu bentuk baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri. Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Dan yang terakhir, Manheim pada tahun 1893 sampai 1957. Dalam perkembangannya selanjutnya, Manheim sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia menyatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Pemikiran sosiologi Manheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Itulah pemaparan materi dari saya.